Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam ini, insya Allah kita bakalan coba bahas sebuah tema, yaitu yang namanya repository ya. Oke, nah di repository ini, kenapa saya coba munculkan tema awalnya ini repository? Karena ini salah satu fitur atau salah satu istilahnya mah aplikasi gitu ya, yang bakalan ngebantu kita buat nyimpen codingan kita, supaya codingan kita itu istilahnya mah setiap perubahan itu terlihat gitu ya. Dan kalau misalkan teman-teman ngoding sama tim, atau misalkan ngoding dengan ya istilahnya mah orang lain, repository ini sangat istilahnya tuh sangat bermanfaat, bukan bermanfaat, sangat dibutuhkan gitu ya. Karena kita gak bakalan tahu dan kita gak bakalan bisa melihat file mana aja yang dirubah atau file mana aja yang terbaru gitu kalau misalkan kita nggak pakai repository. Oke, bilang saja misalkan contoh kita pakai Google Drive gitu ya. Nah di Google Drive kita nggak bakalan tahu persis mana file yang memang dimodif dan mana file yang dibuat oleh orang lain gitu. Sedangkan di Google Drive juga kita nggak bakalan tahu isi dari filenya itu seperti apa. Jadi di Google Drive mah cuman dapat atau cuman kita tahunya versinya itu dari bentuk filenya saja. Tapi ketika kita lihat isinya itu nggak bakalan ketahuan. Kalau misalkan konsepnya kayak Dropbox, Google Drive, atau misalkan lokal memori kita gitu ya, atau lokal hard disk kita, itu dia formatnya nggak bakalan sedetail si repository ini. Cuman dengan adanya repository ini, dia punya yang namanya versioning control. Jadi kita bakalan bisa ngelihat atau bisa nandain setiap versi dari file yang kita modif atau file yang kita buat. Dan itu juga bisa memudahkan oleh developer lain atau misalkan orang lain yang memang satu project dengan kita, itu bisa melihat di sisi mana perubahannya, dan versi dari versi sebelumnya dengan versi yang terbarunya itu bisa kita lihat atau bisa kita coba comparekan gitu, dibandingkan gitunya. Nah sekarang kita bakalan coba simulasikan atau coba bikin sebuah repository, dan teman-teman bakalan dicoba juga atau di istilahnya mah ikut nyoba gitu ya, apa aja sih yang bisa kita coba lakukan di repository ini gitu. Khususnya dari mulai ngeinisiasi project, terus ngebuat file, terus dari file kita coba commit, kita coba bikin sebuah branch, terus masukin ke lokal repository, terus dari lokal repository kita masukkan ke dalam yang namanya remote repository gitu. Oke, supaya lebih ke gambar, jadi repository ini ada banyak ya. Yang pertama ada yang namanya GitHub. Nah ini yang populer, orang-orang open source biasanya dia pakainya GitHub gitu. Terus ada juga yang namanya GitLab gitu, GitLab. Nah ini salah satu juga repository yang bisa di teman-teman pakai gitu ya, atau teman-teman gunakan gitu. Nah sekarang kita gak bakalan langsung nyoba dua-duanya, gak langsung nyoba sekaligus dua-duanya, tapi kita bakalan nyoba dulu yang simple dulu nih, atau yang salah satunya dulu gitu. Kita bakalan coba yang namanya GitHub dulu ya untuk repository ini. Nah sebelum masuk ke GitHub, nah teman-teman nih boleh persiapkan dulu install yang namanya Git ya di lokal teman-teman. Nah yang ini saya coba kirimkan di chatroomnya untuk Gitnya. Tapi kalau udah install mah berarti tinggal langsung pakai saja gitu ya. Kayaknya Mas Madun ini udah install ya Mas Madun? Udah ya. Mas Rizky aman? Sudah diinstal juga? Oke, sudah ya. Oke, kalau misalkan sudah, kita langsung saja masuk dan inisiasi project
si repositorinya gitu. Oke, yang pertama teman-teman buka terminal ya. Terminal. Oke, terus dari terminal ini coba teman-teman masuk ke folder, misalkan contoh folder desktop gitu ya. Saya coba masuk ke desktop, terus masuk ke clear, masuk ke project, terus di sini saya coba buat folder namanya SMBK ya, Sabtu Minggu bersama coding. Terus kita masuk ke SMBK. Nah, dari sini kita buat sebuah project yang namanya repository gitu ya. Misalkan latihan repository. Ini kita tinggal mkdir latihan repository. Sip, kita masuk ke latihan repository. Nah, dari sini teman-teman boleh nih install yang namanya Visual Studio Code ya, untuk tools yang bakalan kita gunakan gitu. Ini pakai Visual Studio Code, ini text editor yang bakalan kita gunakan untuk ngodingnya gitu ya. Saya coba kirim juga di chatroomnya. Oke, sudah terinstall kah dari Mas Rizky dan Mas Ahmad? Sudah ya? Oke, sip. Kalau sudah berarti tinggal kita gunakan saja. Nah, setelah si folder latihan repository ini dibuat, kita langsung buka folder tersebut ke dalam Visual Studio-nya ya. Ini ada beberapa cara. Ada caranya itu lewat terminal juga bisa. Kita tinggal pilih kode titik gitu. Berarti kode titik ini dia bakalan ngebuka si folder latihan repository ini di dalam Visual Studio Code-nya gitu. Atau cara yang paling mudahnya itu teman-teman bisa buka folder. Misalkan di sini saya buka folder, terus masuk ke desktop, masuk tadi ke apa yang namanya itu project ya. Project, terus SMBK. Nah, ini bisa langsung di drag and drop ya. Saya buka nih Visual Studio. Nah, ini cara mudahnya bisa seperti ini, tinggal di drag and drop ya. Atau bisa juga teman-teman pakai ininya, tinggal kode titik, ini juga sama, dia bakal otomatis langsung ngebuka Visual Studio-nya yang baru gitu. Tapi posisi ininya, posisi projectnya dia ada di folder latihan repository. Oke, sampai sini teman-teman udah dibuka di Visual Studio Code. Aman ya? Oke, sip. Kalau aman, kita bakalan lanjut sekarang ngeinisiasi projectnya. Oke, ini buka terminal yang ada di Visual Studio Code. Ini kalau misalkan ini dia otomatis ya. Kalau misalkan udah install Visual Studio Code dan dia punya yang namanya ini apa? Terminal, dia bakal otomatis kebuka gitu. Bisa ngebuka terminalnya. Atau cara mudahnya di sini nih. Kalau di Windows ada di top bar, klik new terminal. Nah, nanti bakalan otomatis kebuka terminal di bagian bawah atau di bagian pinggir, tergantung settingan posisinya. Oke, sampai sini aman, terbuka terminalnya. Aman, oke. Nah, kalau misalkan aman, saya coba jelaskan dulu di sini untuk cara yang namanya inisiasi project di repository ya. Nah, inisiasi projectnya yang pertama kita bisa lakukan yang namanya git init. Ini ya, git init. Nah, ini dia bakalan ngeinisiasi gitu ya, ngeinisiasi project di dalam project repository, di local repository. Ini tinggal git init terus enter. Nah, dia bakal otomatis secara tidak langsung atau secara otomatis dia bakalan ngebuat folder yang namanya .git gitu ya. Cuman folder ini pasti tersembunyi gitu.
nggak diekspos ya sama si repositorinya. Nah, si folder git ini fungsinya buat apa? Fungsinya buat nyimpan history perubahan dari code atau dari project yang kita buat gitu. Jadi semuanya itu ada di folder git ini. Jadi kalau misalkan teman-teman iseng nih pengen hapus repository di projectnya, ya hapus aja nih si .git-nya. Nanti otomatis ngapus juga settingan atau konfigurasi dari repositorinya gitu. Nah, terus selanjutnya saya akan coba jelaskan dulu tentang yang namanya atau posisi ya. Jadi si repository ini dia punya posisi tempat di mana file kita itu berada gitu. Nah, posisi pertama ini teman-teman boleh buka nih di sini source control. Jadi di Visual Studio ada yang namanya source control, ini bisa dibuka. Nah, di sini teman-teman bisa melihat posisi atau misalkan istilahnya itu bagian-bagian file kita yang dirubah, dia itu adanya di mana gitu. Jadi di sini tuh ada 4 posisi ya. Yang pertama ada yang namanya working area gitu. Kalau yang disebut working area itu di mana? Working area itu di posisi file yang sedang dikerjakan atau file yang sedang dimodif. Misalkan teman-teman nih tambah satu file yang namanya index.html ya. Index.html. Nah ini yang disebut namanya itu working area atau area bekerja, area yang sedang dikerjakan gitu ya, working area itu. Jadi ini file yang belum masuk ke repository. Jadi file yang masih ada di lokal kita dan sedang kita coba kerjakan gitu. Nah, di sini teman-teman boleh tambahkan gitu ya, tambahkan file di project yang sedang teman-teman buka gitu. Oke, ini selamat datang nih Mas Rangga. Kita lagi belajar awal dulu ya, pemanasan dulu tentang repository ini Mas Rangga. Oke, sip, kita lanjut aja. Nah, setelah ini dibuat nih, ini namanya di working tadi ya. Kita coba edit nih, HTML misalkan. Enter, terus kita coba simpan. Nah, setelah kita simpan, ada posisi atau area selanjutnya yang namanya staging area. Nah, staging area ini posisinya di mana? Posisi dari staging area ini adanya di di atas working area gitu. Nah, cuman cara gimana kita masukin dari working area ke staging area ini seperti apa? Itu ada caranya. Caranya kita tinggal git add titik. Nah, git add titik ini cara supaya file yang di working area ini tersimpan ke dalam staging area gitu. Atau istilah nama file yang memang kita sudah pasti selesai diedit gitu ya, itu masuk ke staging area atau stage area, bukan staging, stage area gitu ya. Di sini namanya stage area. Kita tinggal git add titik, maka dia masuk ke stage area. Nah, terus selanjutnya dari stage area kita coba tambahkan versioning. Nah, versioning ini seperti apa atau caranya gimana gitu ya. Caranya untuk menambahkan versioning dari file ini, kita tinggal masukkan git commit min-m. Jadi git commit ini dia berlaku atau berperan sebagai penanda atau nandain file yang kita udah masukin ke stage area. Kita coba tambahin versinya. Cuman versinya itu selalu kita tambahkan commitan atau tambahkan pesan gitu ya. Istilahnya mah ditandai lah bahwa versi dari ini tuh pesannya apa gitu. Nah, ini kita tinggal memasukkan perintah atau komen git commit min-m. Min-m ini opsi dari komennya si commit untuk menambahkan atau menyisipkan sebuah pesan gitu ya dari versi yang mau kita simpan. Nah, contohnya di sini saya mau pesannya itu inisiasi file HTML. Nah, di sini tinggal di git commit. Nah, setelah di git commit, baru posisi dari file ini dia udah masuk ke dalam
yang namanya repository lokal atau lokal repository ya. Nah ini udah masuk ke lokal repository kita, udah terekam itu dengan versi yang tadi. Nah cara lihat versinya di mana? Cara lihatnya teman-teman tinggal masuk ke dalam tag ini ya, atau menu ini nih, menu commit. Ini tinggal di extend, kita bisa ngelihat nih versinya. Nah versinya untuk 31 detik yang lalu itu namanya ini ya, penandanya inisiasi file HTML. Dimana di sini juga bakalan dijelaskan untuk perubahannya apa aja gitu. Nah ini ketika kita mau ngeliat ya, kita tinggal klik, ini perubahannya kita bisa coba lihat langsung gitu. Nah ini untuk yang bagian yang namanya local repository. Nah terus selanjutnya kita bakal coba nih tambahkan versi yang baru gitu ya, versi yang baru untuk perubahan dari file index.html ini. Nah kita bakal coba tambahkan nih di sini, tambahkan sebuah tag HTML yang isinya H1 gitu ya. Kita coba H1, terus di sini hello world gitu. Nah kita simpan. Terus gimana nih kok supaya kita nambahin atau nandain versi terbarunya? Prosesnya sama ya, kita harus git add dulu nih. Jadi harus git add dulu karena file ini harus masuk dulu ke dalam stage area. Nah dari stage area baru masuk ke dalam repository lokal dengan namanya commitan, itu untuk nandain versinya. Baru dari commitan itu masuklah ke dalam yang namanya local repository. Ini kita coba tambah lagi ya, git add lagi, git add titik, terus kita tambahin git commit min m. Ini kita misalkan tambahin pesan add tag H1 untuk hello world gitu ya. Oke, nah setelah kita commit, maka file terbaru atau versi terbaru itu masuk ke dalam local repository. Maka di sini kita bisa melihat nih perbandingan atau versioning dari sisi file index.html-nya. Kita bisa ngelihat juga komparisasinya gitu ya, atau nge-compare-nya gitu. Bisa lihat dengan cara ngeklik ini nih, index.html. Nah, ketika kita klik si index.html di dalam versi commitannya itu, kita bisa lihat perbedaannya. Perbedaan dari commitan atau dari versi sebelumnya ke versi yang terbaru. Nah, di sini bisa kelihatan ya. Nah, ini bisa kelihatan. Ini ada penambahan nih di commitan si add tag HTML H1 ini ada penambahan codingan nih. Nah, penambahan codingan di mana nih? Di baris 9 gitu ya. Nah, di sini bisa langsung ketahuan gitu perbedaannya. Nah, itu ya yang dinamakan versioningnya. Jadi dari perubahan sini, jadi di sini kelihatan nih. Dari perubahan 31E051, maka update-nya apa? Update-nya 7467E22. Ini untuk di sisi versi si repositorinya gitu ya. Cuman kalau misalkan versi yang kita pahami itu di commitan. Nah, commitannya itu yang mana? Commitan yang ini yang tadi barusan di input ya. Commitannya di bagian sini. Plus titik 2 add tag H1 untuk hello world. Nah, itu untuk menambahkan versi dari file yang kita update gitu. Nah, tadi kita udah ngebahas nih 3 area yang ada di repository gitu ya. Ada working area, stage area, dan ada yang namanya local repository. Nah, pertanyaannya gini, gimana sih caranya supaya codingan kita itu bisa dilihat orang-orang lain gitu ya? Atau misalkan orang yang mau kontribusi ke dalam project kita bisa ikut join juga buat ngedit atau buat mengerjakan si aplikasi yang kita buat gitu ya, bareng-bareng dengan tim. Nah, itu yang satu lagi tadi, karena kan tadi ada 4 area ya, ada ada working area, ada stage area, ada yang namanya local repository, dan yang satu lagi yang terakhir ada yang namanya remote repository.
Nah, remote repository ini apa? Remote repository ini yang tadi ya. Ada GitHub, ada GitLab gitu. Terus ada juga yang namanya Bitbucket gitu ya. Nah, ini yang disebut remote repository. Cuman untuk sekarang kita bakalan coba belajar dulu remote repository untuk vendornya itu GitHub gitu ya. Nah, GitHub ini dia punya Microsoft gitu. GitLab juga kayaknya udah dibeli juga ya sama Microsoft. Jadi sebenarnya sama orang yang sama kayaknya. Cuman kita bakalan coba pakai dulu yang namanya GitHub gitu. Nah, cara bikin repository remote itu kayak gimana? Ini teman-teman tinggal login saja ke GitHub. Ini boleh login ya. Mau login dulu. Terus setelah login, kita tinggal klik new repository. Terus jadi new repository, kita tinggal buatkan. Misalkan nama repositorinya apa? Di sini misalkan namanya latihan repo gitu ya. Repo gitu. Nah, ini tinggal tulis aja latihan repo. Terus ini bisa dipilih ya. Kalau misalkan mau public, diklik public, dalam artian nih codingan kita atau repository kita dapat diakses oleh siapapun gitu. Ini untuk yang public. Tapi kalau misalkan teman-teman punya project khusus gitu ya, hanya tim tertentu yang oleh akses codingan kita, maka itu bisa dipilih yang namanya yang private gitu. Cuma di sini kita bakal latihan dulu untuk repository yang public gitu. Ini yang public dulu. Terus ini udah ya, create new latihan repo. Deskripsi ini boleh diisi, cuman opsional, dikosongkan juga nggak apa-apa. Terus ini Pak di setting public, dan setelah ini semua beres, teman-teman tinggal create repository. Gitu. Tinggal klik create repository. Nah, terbuatlah repository remote gitu ya, atau repository server yang sudah dibuat di GitHub nih. Nah, kita udah punya alokasi server repository di GitHub. Nah, ini yang mungkin nanti bakalan di-share ke teman-teman atau mungkin bakal di-share ke tim yang ngerjain projectnya gitu. Nah, setelah ini dibuat, gimana nih cara mengkonekkan gitu ya, menghubungkan dari repository lokal ke repository remote gitu. Caranya ya tinggal mengikuti instruksi yang ada di sini. Ini ada dua opsi ya. Jadi opsi pertama ini untuk project yang memang dari awal belum ada repositorinya gitu. Ini boleh mengikuti aturan yang atas gitu. Tapi dikarenakan kita udah punya repositorinya, maka kita tinggal masukkan atau pilih yang kedua, yaitu git remote at origin. Ini nih kalau kita coba artikan seperti ini ya. Ini kita copy dulu. Nah, di sini kita coba paste ya. Ini clean dulu ya. Clear, terus di sini di paste. Nah, di sini ada git remote gitu ya. Nah, git remote ini komen yang dipunyai git untuk nambahin remote dari repositorinya. Gitu ya. Terus di sini ada add nih. Add ini buat apa? Ini buat nambahin link repository remote kita ke dalam lokal repository kita. Dan origin ini posisinya itu untuk istilahnya itu dia disimpan ke lokal repository yang mana gitu. Jadi git origin ini bakalan disimpan ke dalam posisinya di origin, di mana si origin ini dia di set dengan alamat remote repository-nya yang ini yang kita buat. Ya, tinggal enter. Maka cara ngeceknya gimana? Cara ceknya tinggal kita lihat di sini. Di sini terus ke bagian remote ya. Maka di sini kita bakalan kelihatan untuk setiap remote origin ini udah terkonek nih. Udah terkonek ke dalam yang namanya repository si GitHub-nya. Gitu. Ini sudah terkonek. Terus selanjutnya kita bakalan masuk ke yang namanya Git branch ya. Jadi Git branch ini posisi cabang dari codingan kita mau disimpan di cabang yang mana.
Nah, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya kita bakalan ngebahas tentang Git Branch. Tapi sekarang kita untuk pertemuan kali ini cukup sampai memasukkan codingan lokal kita atau dari local repository masuk ke yang namanya remote repository. Nah, untuk yang Git branch-nya kita tinggal klik aja, tinggal copy aja ya. Ini Git branch min m, dia bakalan otomatis ngebuat atau memasukkan si origin tadi ke branch yang namanya main gitu. Jadi semua codingan di lokal kita dimasukkan ke dalam branch main. Nah, terus selanjutnya setelah ini di sini ada yang namanya git push min u origin main. Nah, di sini fungsi buat nge-upload ya, buat nge-upload codingan kita atau codingan local repository kita ke remote repository. Nah, ini originnya harus kita panggil ya, karena origin ini nih penempatan dari URL atau dari link repository remote-nya. Jadi si origin ini selalu ikut gitu kalau misalkan mau nge-push. Karena ini buat ngenandain bahwa tujuan remote yang mau kita upload itu yang mana gitu. Karena si origin ini tadi kalau misalnya kita dilihat di remote gitu ya, ini sudah di set nih URL-nya sesuai dengan URL yang udah kita setting gitu untuk yang origin ini. Dan main ini yang mana? Main ini branch-nya. Jadi tujuan upload dari sisi codingan lokal kita bakalan di-upload ke yang namanya repository dengan branch yang namanya main gitu ya. Maka ketika ini udah oke, kita tinggal enter saja. Maka otomatis codingan kita atau codingan di lokal kita, di lokal repository kita ini otomatis udah naik nih, udah pindah gitu ya. Bukan pindah sih, lebih tepatnya mah udah diupload gitu, udah diupload ke yang namanya remote repository. Maka di sini kita tinggal reload saja. Nah, ini otomatis codingan kita sudah masuk ke remote repository. Oke, nah itu mungkin ya untuk malam ini kita cukupkan bahasannya sampai ke upload dari local repository ke remote repository. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Hatur nuhun.